Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Ananda Darmawan dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Matim hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel Matim, agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio Suara Keluarga Kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga siaran live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi 2 golongan usia sebagai berikut. Mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids, tayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update baru dari kami ya. Hai Youters, ibadah Kingdom Generation mulai setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Selamat pagi keluarga kerajaan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lambaikan tangan kiri kanan. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Kita siap untuk beribadah bersama-sama. Amin. Pastikan bahwa pagi ini kita mau belajar memberikan yang terbaik dari pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita. Amin. Dan hari ini, pagi ini juga kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia melalui firman-Nya, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kerinduan kami adalah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kami pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan bagimu. Menjadi mezbah yang harum di hadapan Tuhan seluruh hidup kami. Sehingga pujian penyembahan kami menyukakan hatimu. Dan Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Berkati seluruh apa yang kami lakukan pagi ini. Pujian penyembahan kami dan firman Tuhan yang didengarkan pagi ini. Itu akan membangun iman kami. Membawa kami kepada pengenalan yang baru akan Engkau. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang juga beribadah dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga Engkau hadir di setiap ibadah di hari Minggu ini. Menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau.
karena kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama, bahwa kuasanya Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari datang pada Dia, katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terlebih besar, kami percaya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ini pengakuan kami, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan penolong kami, dan kuasa-Mu begitu besar. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya.
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhanku Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan memulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya, Kau yang pulihkan hidup kami. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, Allah yang besar. Ya Bapa Bapa Senananamu, ya Rama Maya Senananaya, ya Rama Syara. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama Maya ya Rama Syara Nanamu, ya Rara Rama ya Rama Senanana, ya Rama Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan kami besar. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa pagi ini pun kami akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Karena Kau yang lebih besar dan Kau mengasihi kami. Dan Kau punya kerinduan besar untuk melihat umat-Mu dipulihkan Tuhan. Makasih Bapa buat pagi ini. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami siap untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan kami yang besar, Raja di atas segala raja, Juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Semua yang siap mengagungkan Tuhan sama-sama katakan amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ada sukacita, ada kuasa di tengah-tengah kita. Kita diberi kuasa untuk jadi pemenang, lebih dari pemenang. Katakan amin. Angkat tanganmu, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami Tuhan kelepasan. Dalam nama Yesus.
keluarga kerajaan, Tuhan disenangkan dengan pujian kita, amin. Sebab ada kuasa dalam pujian kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau, Yesus Tuhan kami. Tuhan Allah kita berkata, di atas pujian umatnya bersama-sama. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Lambaikan tangan kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan kita yang hebat. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, haleluya. Nyanyilah segenap. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Oh, ada kuasa dalam pujian yang sanggup bersama-sama katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau memberkati anak-anak gereja anak. Mari anak-anak gereja anak bisa maju ke depan. Kita akan melepaskan berkat yang terbaik buat generasi kita. Amin. Mari adik-adik, anak-anak bisa maju ke depan. Bisa Mbak sebelah sini, masih kosong. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat tangan, kita mau melepaskan berkat terbaik buat generasi kita. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan sebagai orang tua, melepaskan berkat buat anak-anak kami. Buat gereja anak Tuhan, buat generasi penerus gereja ini, generasi penerus dari bangsa ini. Tuhan kami berdoa, mengimpartasikan semua yang terbaik dari surga, turun buat anak-anak kami. Waktu mereka berada di gereja anak, pewahyuan-pewahyuan yang baru, pengenalan akan Tuhan turun menjadi bagian dari anak-anak kami. Mereka mengalami perjumpaan dengan kebenaran, mereka mengalami perjumpaan dengan firman, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sehingga iman mereka bertumbuh, mereka mengenal Engkau Tuhan bukan dari kata orang, tapi mereka mengalami sendiri
berjumpa dengan pribadi agung yang kami sembah. Berkati kakak-kakak gereja anak, mereka yang membantu, mereka yang mengajar. Tuhan, urapan ilahi turun atas mereka semua. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, pengajaran yang mereka berikan, aktivitas yang mereka lakukan, Roh Kudus Engkau hadir di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari surga mengalir buat anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, anak-anak selamat mendengarkan firman dan beribadah bersama-sama di gereja anak. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Bapak, berapa banyak bahwa kita orang-orang pemenang, lambaikan tangan, kita menjadi orang-orang yang berketetapan dalam kemenangan. Saat kita mau menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Segala hal yang ditanggung dalam Tuhan, Tuhan yang kerjakan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu yang beri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah kasih saya ajak bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan lebih lagi. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nikmati ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, silahkan Saudara mengungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau mendengar seruan kami anak-anak-Mu. Kami berdiri di hadirat-Mu, menantikan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan memerdekakan kami. Semua belenggu dilepaskan dan kami benar-benar merdeka. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan belajar di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Demikian firman-Nya. Tetapi jika seterumu orang yang memusuhi saudara dan saya, orang yang menganiaya, orang yang berbuat jahat dan sebagainya. Kata firman, ketika mereka lapar, berilah makan, ketika mereka haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, salah satu prinsip hidup yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus adalah mengampuni. Hanya Kristen yang punya hukum mengampuni dan diampuni. Yang lain hanya menerima hukum diampuni saja. Hukum kekristenan dengan jelas mengampuni dulu baru diampuni. Paulus mengutip ayat ini dalam kitab Amsal. Dia mengatakan,
Jika seterumu lapar, berilah minum. Jika seterumu haus, berilah minum. Dan ketika lapar, berilah makan. Lalu dia menggunakan kiasan menumpukkan bara api di atas kepala musuh. Jadi pernyataan ini merupakan sebuah kiasan dari tindakan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Konon, ini sumber di luar Alkitab. Konon ada sebuah budaya di Mesir kuno, ketika orang itu menyesal atas apa yang dilakukannya, maka dia akan membawa piring, ya, lalu ditaruh bara api, ditempatkan di atas kepalanya. Itu tanda penyesalan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Saudara, reaksi respon yang seharusnya dibuat oleh orang Kristen terhadap orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, maka respon yang diajarkan Kristus adalah memberkati dan bukan mengutuk. Mendoakan dan bukan mengancam. Jadi kejahatan apapun yang dilakukan orang terhadap kita, tidak ada alasan memberikan kita celah ruang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kita harus membalas dengan cinta kasih Kristus, dengan cinta agape dan kebaikan. Rasul Petrus berkata demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita bagi kamu. Dan Kristus telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil, untuk itulah kamu harus menjadi berkat. Kristus pun juga menderita. Lebih dari penderitaan yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Dan dia meninggalkan jejak, meninggalkan teladan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam sama sekali. Nah, seringkali orang Kristen itu gagalnya di sini. Bagian yang pertama, ketika kita dicaci maki, kita tidak balas caci maki, itu kita bisa berhasil. Bahkan manusia di luar kita pun bisa berhasil. Tapi yang kedua seringkali gagal, mengancam. Nah, deloken wae. Ya kan? Jadi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, memang kita tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan bentuk yang lain. Tetapi ungkapan pernyataan kita, lihat nanti. Biar tahu. Nah, itu pun sebenarnya apa? Kita gagal melepaskan pengampunan. Ketika Kristus menderita, dia tidak mengancam, sebaliknya dia menyerahkan kepada Bapa, hakim yang adil. Jadi kita tidak diberikan kuasa untuk membalas kejahatan dalam bentuk apapun kepada orang-orang yang menyakiti, merusak reputasi kita, yang merusakkan kehidupan kita dan yang lain sebagainya. Nah, saudara, Paulus membahas dalam Roma pasal 12 ini tentang respon, tentang reaksi Kristiani yang radikal terhadap musuh atau siapapun yang menyakiti kita. Tidak perlu membalas perbuatan musuh kita dengan perbuatan jahat yang lainnya supaya musuh itu sadar. Orang dunia sesuatu yang wajar. Ketika mereka berbuat jahat, maka ia akan membalas kejahatan itu agar dia sadar. Jadi untuk menyadarkan orang yang berbuat jahat, orang dunia pakai kejahatan. Tapi Kristen lain. Kristen lain. Justru Kristen berkata, untuk menyadarkan orang yang berbuat jahat tidak perlu dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikanmu. Nyatakan kasih Kristus,
Maka lewat kesempatan itulah Tuhan membuka jalan orang itu menyesal dan bertobat dari tindakannya yang memusuhi kita. Betapa Allah lebih bersuka cita bila mana ia mendapati kembali, menemukan kembali seorang berdosa bertobat. Itu kerinduan Allah. Itu kerinduan Allah. Dan ini hanya bisa terjadi melalui kita. Jadi Tuhan itu pakai agar orang lain, orang berdosa itu bertobat sadar, menyesal melalui kita. Dan caranya bagaimana? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan kita. Kata mengampuni punya pengertian menghapuskan, membebaskan, atau menunjukkan kasih karunia. Saudara yang sekasih dalam Kristus, semua orang memerlukan berita pengampunan. Semua orang membutuhkan berita pengampunan. Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-40, demikian kata firman-Nya, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Perhatikan pernyataan Yesaya ini ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, Tuhan menyingkapkan dalam kebenaran firman ini, perhatikan bahwa iblis selalu berusaha membelenggu, selalu berusaha memperbudak manusia dengan menawarkan bermacam-macam dosa. Iblis selalu berusaha membelenggu, mengikat, memperbudak manusia dengan menawarkan bermacam-macam dosa. Namun Tuhan datang melalui Nabi Yesaya dan berkata kepada umat Israel yang waktu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Lalu Yesaya berkata demikian. Perhambaannya sudah berakhir dan kesalahannya telah diampuni. Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya kepada umat Israel ketika mereka terbelenggu, mereka diperbudak oleh dosa. Firman berkata, sampaikanlah kepada mereka, hiburkanlah kepada mereka, katakanlah kepada mereka, kesalahanmu sudah diampuni, perhambaanmu sudah berakhir. Ini berita yang dibutuhkan oleh banyak manusia hari-hari ini. Ada banyak orang yang terbelenggu dikejar oleh rasa bersalah. Dosa membelenggu mereka, dosa mengikat mereka, dosa memperbudak mereka. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan perbudakan dari dosa. Kalau bukan karena Tuhan. Ketika Israel berdosa, mereka terbelenggu, mereka diperbudak oleh dosa. Mereka terikat, dikejar oleh rasa bersalah. Tidak ada kelegaan, tidak ada kemerdekaan sama sekali. Aktivitasnya masih jalan, mukanya mungkin berseri-seri tapi hatinya remuk. Tidak ada kebahagiaan dan sukacita, kelegaan ketika orang itu terbelenggu di dalam dosa. Saudara yang sekasih dalam Kristus. Nabi Yesaya datang untuk meyakinkan kepada mereka, hai umatku, dosamu sudah diampuni. Ketika mereka mendengar ucapan Nabi Yesaya, dan mereka diyakinkan oleh Nabi Yesaya, dosamu sudah diampuni, perhambaanmu sudah berakhir, hidup mereka lega. Pada selama ini mereka dikuasai, dibelenggu oleh rasa bersalah dan kecemasan yang begitu kuat. Hidup dalam hidup mereka. Dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 36.
Demikianlah keadaan batin orang yang belum menerima pengampunan dosa. Dan mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri musuh mereka. Sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejarnya. Iblis membelenggu manusia dengan rasa bersalah, dengan kecemasan dalam batinnya diikat, dibelenggu oleh dosa itu. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan. Tuhan menyediakan pengampunan. Jadi orang yang dikuasai oleh rasa bersalah, itu tidak pernah ada kelegaan, tidak ada kemerdekaan. Terus dituduh oleh lawan kita. Iblis menggunakan rasa bersalah terintimidasi dalam seluruh hidup kita. Sehingga dosa itu harus segera dibereskan. Kita kembali ayat 3 sampai ayat yang ke-5 tadi. Yesaya berkata demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, semua orang membutuhkan berita pengampunan. Lalu ayat 3 sampai ayat yang 5 ini berbicara tentang siapa dan apa. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah, persiapkanlah jalan bagi Allah kita. Siapa yang dimaksudkan Nabi Yesaya di sini? Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ternyata itu berbicara tentang janji, nubuatan Tuhan, bahwa kelak Tuhan itu akan datang sendiri menjumpai umat manusia. Tuhan tidak lagi memakai perantara Yesaya atau nabi-nabi yang lain, tapi dia berjanji aku akan datang sendiri. Dan semua umat manusia akan bisa melihat dan menyaksikannya. Itulah nubuatan tentang kedatangan Mesias yang didahului oleh pelayanan Nabi Yohanes Pembaptis. Ada Mas Chris. Semua bisa lagu ini? Mau nyanyi bersama-sama? Yuk kita berdiri bersama-sama. Boleh goyang dong? Haleluya.
Tuhan berkati, semuanya tergantung pilihan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop-amplop di depan. Silakan diisi dengan keuangan Bapak Ibu Saudara. Nanti pada saat pulang ada kotak-kotak yang sudah dipersiapkan. Dan pagi hari ini juga, adakah di multimedianya, kita akan menyambut rekan-rekan kita yang berulang tahun pada minggu ini. Boleh ditampilkan? Ya, ulang tahun pernikahan. Ya, yang tampil tadi ya, Bapak Kurdi Iriawan dan Bapak Joko Prasetyo. Semuanya juga ada ya, ada pasangannya masing-masing. Boleh bangkit berdiri kalau ada di ruangan ini. Nah, Mas Joko ada di sana, istrinya di mana Mas? Iya, harus dicari dulu ya. Yang tadi tampil lagi persiapan di belakang. Nanti kita akan berdoa buat yang ulang tahun pernikahan. Dan inilah yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Pak Adi, Bu Wahyu ada di depan. Ada Bu Monica, Jekonia, dan Fareli Rendra. Ada 5 saudara kita yang berulang tahun. Nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk memberkati mereka semua. Saya pikir itu saja pengumuman dari saya serahkan kepada Mami untuk berdoa dan beberapa hal yang lain. Shalom jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Yang diberkati katakan haleluya. Oke, puji Tuhan. Bapak Pendeta Kalis, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan kita juga berterima kasih untuk komunitas kelompok usia dewasa yang hari ini perform untuk kita semua. Menegaskan kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi ini ya. Yuk ngomong dulu ke kanan kirinya. 8 triliun loh utang kita sama Tuhan. Ngomong dulu ke kanan kirinya. Berapa? Kira-kira uangnya sepiro ya kuwi ya? Kalau itu dalam bentuk cash kira-kira seberapa ya itu ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Banyak ya Oma ya. Banyak gitu. Terus utangnya saudara kita sama kita berapa tadi? Berapa? 8 juta. Siapa pernah pegang uang 8 juta? Oke, puji Tuhan. Sedikit atau banyak dibandingkan 8 triliun? Sedikit atau banyak? Kalau kita nggak mengampuni, tadi firman Tuhan dengan jelas ngomong apa? Apa? Ayo, kalau kita nggak mengampuni. Yang di atas, yang tadi duduk sama Mama Moy di atas dengarkan firman. Kalau kita nggak mengampuni, ayo, nggak diampuni. Utangmu masih tetap, utang saya masih tetap 8T. Ayo ngomong ke kanan kiri, mau tetap nanggung utang? Ayo, mau tetap nanggung utang? 8 triliun? Mau enggak? Ya, yang enggak mau katakan tidak. Lambaikan tangan katakan tidak. Nah, makanya diajari Tuhan firman Tuhan hari ini mesti mengampuni yang 8 juta itu. Ya, saudara kita yang utang 8 juta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kalis, sangat memberkati firman Tuhan pagi ini untuk kita semuanya. Apa kabar? Semuanya sudah pulang liburan? Sudah makan kupat? Lontong, opor? Wah, yang belum tolong angkat tangan. Ada enggak? Oke, tadi diingatkan firman Tuhan. Kalau kamu tahu punya kelebihan, kasih saudaramu yang membutuhkannya. Ya, supaya semuanya senang bareng-bareng makan kupat bareng-bareng. Ya, Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari kita angkat. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Dengan penuh syukur karena kami ngerti kebenaran firman tentang bebas dari belenggu pengampunan. Berkati Bapak Pendeta Kalis, Stefanus yang sudah menjadi berkat untuk kami semuanya.
dalam ibadah pagi ini. Terima kasih untuk performan dari komunitas kami, kelompok usia dewasa. Dengan performan mereka meneguhkan kami tentang mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada kami. Seperti orang Samaria yang mau tetap mengampuni musuh mereka. Menolong orang-orang yang memusuhi mereka. Pakai kami semuanya yang sebentar akan memberi persembahan sebagai rasa syukur untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati karena kami cinta akan Tuhan dan pekerjaannya. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan semuanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silahkan nanti diberikan pada waktu kita pulang atau ditransfer atau melalui apapun juga kita. Tapi kita doakan juga mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Diberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, ditambahkan usia dengan panjang umur, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, bahkan hidup berkemenangan, melepaskan semua belenggu yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh karena tidak bisa mengampuni. Diberkati setiap pribadi, bahkan yang berulang tahun pernikahan, semakin saling mengasihi, melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan rumah tangga mereka diberkati dengan limpahnya. Hambamu Bapak Pendeta Kurdi dan Ibu Dia dan juga Pak Joko dengan Ibu Yati diberkati oleh Tuhan. Dan biarkan anak-anak mereka melihat contoh teladan dari kedua orang tuanya. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk masa liburan Lebaran yang sudah pergi keluar kota, kumpul dengan keluarga. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Terima kasih kami semua ada dalam kawalan Tuhan, sehingga betul-betul kami menikmati rahmat dan berkat Tuhan atas kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati Bapak Pendeta Kali Stefanus yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi ini. Berkati istri, berkati anak-anak mereka, dan berkati pelayanan sebagai rektor di STT Tawangmangu. Diberkati semuanya oleh Tuhan semua hidup kami. Mari mengangkat kedua tangan. Kita disempurnakan dengan berkat Tuhan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami selagi kami masih berdosa. Bahkan sekarang kami telah menjadi putra-putri kesayangannya. Kami telah diberikan teladan, ada jejak Tuhan mengampuni kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Pada waktu di kayu salib Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itulah yang kami akan teladani dalam hidup kami. Siapapun orang-orang yang menyakiti hati kami, memusuhi kami, berikan kami kesanggupan ilahi untuk melepas pengampunan tanpa syarat, mengampuni dan melupakan akan apa yang mereka lakukan terhadap kami. Supaya ada pemulihan hubungan di antara kami dengan orang-orang yang menyakiti kami. Sehingga mereka akan dimenangkan bagi Kristus. Karena kami telah mengampuni dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang sekarang ini menjadi orang-orang yang punya dendam kesumat, sakit hati, dan tidak bisa mengampuni. Karena kasih Yesus lebih dari cukup untuk membuat kami bisa melepas pengampunan. Sehingga luka batin kami sembuh dan kami juga menyembuhkan orang lain. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan sebentar kami pulang serta oleh perjalanan kami
dan jauh dan dekat Tuhan ada bersama dengan kami. Berkat anugerah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu.